Salam. Baik teman-teman, alhamdulillah saya bisa hadir kembali ya, bisa bikin video lagi. Setelah sekian lama saya nggak bikin video lagi teman-teman ya. Pada kesempatan kali ini saya seperti biasa mau makan ya, karena ini udah sore ya teman-teman ya, udah malam gitu ya, udah jam 6. Menu makan malam, makan terakhir saya gitu ya, maksudnya makan malam gitu ya, sebelum tidur gitu. Karena ini udah malam, jadi saya coba mau makan ini teman-teman ya. Ini di depan saya udah ada tahu goreng ya teman-teman, sama ini tuh kuah soto kuning ya teman-teman. Nanti saya kasih lihat ya, saya kasih spill, saya buka sotonya ya, di dalam kuahnya itu ada apa aja sih teman-teman gitu ya. Ini tuh soto kuning teman-teman ya, soto kuah kuning gitu ya. Biasa ini disandingkan dengan potongan lontong ya teman-teman. Potongan lontong ditambah dengan kuah soto ini teman-teman ya, biasanya gitu. Berhubung ini kan udah malam ya, jadi saya kurangi makan makanan karbohidrat ya teman-teman. Jadi untuk lontongnya saya ganti dengan tahu ini ya. Ini ada 5 ya, 5 potong tahu kuning ya, ukurannya lumayan agak besar. Jadi nanti saya mau coba makan soto ini, kuah soto ini dengan 5 potong tahu ini teman-teman ya. Baik, saya kasih lihat aja dulu ya, saya buka dulu ini sotonya dalamnya gitu ya, seperti apa, biar teman-teman semua tahu ya. Baik teman-teman, ini sotonya udah saya tuang ke dalam mangkok ya. Saya mau kasih lihat dalamnya ya. Nih, jadi seperti ini teman-teman dalamnya ya. Ini tuh kuah soto kuning, ini tuh soto ayam ya. Jadi toppingnya tuh ada toge sama ada potongan ayam teman-teman ya. Ada potongan ayam sama ada toge sama mungkin ada bawang goreng ya. Udah cuman itu aja dalamnya teman-teman ya. Nggak ada tambahan apa-apa lagi gitu. Cuman ada potongan ayam sama kecambah gitu ya, sama bawang goreng sama kuah sotonya itu sendiri ya. Jadi itu aja isi daripada kuah soto ini. Sama ini ada tahu 5 potong teman-teman ya. Baik, seperti biasa sebelum saya makan soto sama tahunya, saya mau cek dulu gula darah saya sebelum makannya ya teman-teman. Ya, ini gula darah sebelum saya makan soto ya teman-teman ya. Hasilnya 93. Saya ambil handphone dulu ya. Ini jam berapa sih pengecekan awalnya gitu. Ya baik teman-teman, ini 93 ya. 93 ini pengecekan di jam 18.29 ya teman-teman ya. Jadi jam setengah 7 ya teman-teman. Hasilnya 93 poin, modal yang sangat bagus ya, angka yang sangat baik untuk saya memulai makan soto dengan tahunya teman-teman ya. Baik teman-teman, langsung aja saya mau makan kuah sotonya sama dengan tahunya ya. Nggak perlu nunggu waktu lama lagi ya. Saya langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget teman-teman. Ini soto kuning ini ya, harganya tuh cuman 7.000 aja ya kalau pakai lontong ya. Berhubung saya nggak pakai lontong, saya cuman kuahnya aja gitu, jadi harganya cuman 5.000 aja teman-teman. Untuk tahunya sendiri ini 1.000-an ya. Ini ada 5.000 sama ininya 5.000, berarti totalnya budgetnya untuk makan malam saya ini totalnya 10.000 teman-teman ya. Cukup murah meriah ya.
Sebelumnya ya teman-teman, saya pernah makan soto Madura ya, nggak pakai tahu, cuman kuahnya aja dengan berikut isiannya itu nggak pakai nasi, nggak pakai lontong, itu hasilnya bagus teman-teman ya. Karena di soto ini mungkin ini kan dari santan ya teman-teman, jadi mungkin insya Allah lah rendah karbohidrat ya teman-teman, rendah gula lah insya Allah. Tahunya ini sendiri juga ya nggak terlalu bikin naik gula darah tinggi ya. Kuah sotonya ini juga sama isiannya juga insya Allah aman teman-teman ya. Biar nggak penasaran, pokoknya tonton terus ya, biar teman-teman bisa tahu hasilnya berapa sih setelah saya makan kuah soto kuning ini dengan tahunya. Baik, jadi begini teman-teman ya, alternatif saya kalau makan sore hari ini seperti ini ya menunya. Jadi saya ini lepas daripada makan makanan yang bersumber dari karbohidrat tinggi seperti nasi, tepung-tepungan, itu saya udah nggak makan ya kalau udah menjelang sore ke malam gitu. Tapi kalau makan pertama dan kedua itu saya masih makan nasi ya, tapi dengan jumlah yang terbatas. Tapi kalau udah misalnya dari jam 6 ke mau larut malam itu, kalau misalnya perut lapar, saya juga menu makannya udah nggak seperti ini ya teman-teman, tapi saya lebih ke menu-menu protein hewani ya, kayak daging-dagingan gitu, telur gitu ya, kalau udah makin malam mah. Tapi kalau misalnya lapar aja sih, kalau nggak lapar mah ya nggak makan teman-teman. Alhamdulillah ya, rasa sotonya masih berasa banget gitu, walaupun nggak pakai lontong. Porsi yang murah meriah, insya Allah kenyang teman-teman ya. Lontongnya diganti dengan tahu gitu. Karena kan udah malam ya, kita kan kalau mau malam itu kan nggak aktivitas, mau tidur gitu. Jadi ya jangan kita kasih badan kita ini asupan yang berlebih ya. Kita kasih yang ringan-ringan lah, biar dia juga kalau malam kan organ tubuh kita juga kan istirahat ya teman-teman ya. Ngantuk gitu, berarti kan pengen istirahat. Kalau siang nih saya masih berani gitu ya makan soto dengan lontong gitu kalau siang, karena kan kalau siang makan ada aktivitas gitu. Baik, alhamdulillah teman-teman, kuah sotonya udah habis, tahunya pun udah habis teman-teman ya. Seperti biasa, biar teman-teman semua tahu ya, nanti saya mau ada pengecekan gula darah di 1 jamnya ya. Berikut juga nanti insya Allah di 2 jamnya ya. Berarti nanti di 1 jam ini kurang lebih di jam setengah 8 ya teman-teman ya. Saya mau cek gitu ya, berapa sih kenaikannya di 1 jamnya gitu ya. Sebelumnya terima kasih teman-teman ya udah menonton. Ya baik teman-teman, ini sudah 1 jam ya setelah tadi saya makan kuah soto sama tahu ya. Waktunya saya pengecekan gula darah di 1 jamnya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hasilnya pengecekan di jam 19.28 ya. Ya, jadi sudah pas 1 jam teman-teman ya setelah tadi saya habis makan. Ini hasilnya dapat di angka 107 ya. Alhamdulillah bagus banget teman-teman ya. Ini angkanya hasilnya 107 di 1 jam. Dimana yang pas awal itu kan 93 ya. Berarti ada penaikan 14 poin aja teman-teman ya di 1 jamnya ya teman-teman. Angka yang masih tergolong angka yang sangat baik teman-teman ya, karena masih angkanya masih jauh di bawah 140 teman-teman ya. Ini baru di 1 jamnya teman-teman ya, angkanya udah sangat bagus. Mudah-mudahan nanti di 2 jamnya ada penurunan lagi ya, paling tidak ya samalah dengan angka gula darah di pas awal sebelum makan ya. Sudah terlihat ya teman-teman ya, ini di 1 jamnya kenaikannya nggak terlalu banyak. Memang menu yang barusan saya makan tersebut lumayan rendah gula teman-teman ya. Jadi kenaikannya aja di 1 jam aja nggak terlalu tinggi banget. Karena menu tersebut memang rendah
karbohidrat teman-teman ya. Baik, kita tunggu ya di 1 jam berikutnya, tepatnya di 2 jam setelah tadi saya habis makan. Mudah-mudahan angkanya membaik lagi teman-teman ya. Terima kasih. Baik teman-teman, waktunya saya pengecekan gula darah 2 jam ya teman-teman. Ya, ini pengecekan di 2 jam teman-teman ya. 20.29 ya. Ya, jadi tepat 2 jam setelah tadi saya makan teman-teman ya. Ini hasilnya 94 ya. Berarti ada penurunan lagi teman-teman ya. Dari 107 ya ke 94 ya. Baik, angka yang sangat bagus sekali teman-teman, mengingat pas sebelum makan itu kan gula darah saya 93 ya. 93 terus naik di 107, ada kenaikan di 1 jamnya itu kurang lebih 14 poin teman-teman ya. 14 poin, terus ini di 2 jamnya 94 turun lagi 13 poin. Jadi angkanya hampir mirip ya, hampir sama dengan gula darah sebelum pas saya makan ya, dimana yang pas sebelum saya makan itu 93, ini endingnya di 2 jamnya 94 teman-teman ya, cuma beda 1 poin. Kesimpulannya sangat bagus sekali teman-teman ya, angkanya baik sekali hasilnya. Jadi buat teman-teman semua ya yang jadi kalau makan malam itu begitu ya teman-teman, kita harus memang saya sendiri gitu ya, saya pribadi gitu memang sangat menghindari banget yang namanya karbohidrat tinggi teman-teman ya, karbohidrat berlebih. Jadi buat teman-teman semua yang pengen nyobain kuah soto gitu ya, atau kayak empal daging gitu, empal jeroan, atau ya kuah soto seperti saya tadi gitu ya. Ya, itu kan biasanya disandingkan dengan lontong atau nasi teman-teman ya. Nah, nasi sama lontong itu kita skip aja ya, kita skip, diganti dengan misalnya seperti saya tadi tahu atau tempe ya, biar sedikit tambah banyak dan tambah kenyang gitu ya. Itu hasilnya bagus insya Allah teman-teman ya. Ya nggak bakal ada kenaikan yang tinggi banget gitulah, karena kan memang dari kuah soto tersebut kan memang rendah banget karbohidrat ya, dan isiannya juga baik gitu ya. Sama tahu itu sendiri juga protein ya teman-teman ya, jadi nggak terlalu bikin menaikkan kadar gula darah ya teman-teman. Ya teman-teman, silakan aja diperhatikan apa yang barusan saya makan tersebut, memang khususnya pada diri saya sendiri gitu ya, baik banget gitu ya, tidak menaikkan kadar gula darah yang banyak gitu ya. Baik di 1 jam maupun di 2 jamnya ya. Pengecekan di 1 jam sampai ke 2 jam itu saya nggak ada aktivitas apa-apa temennya, cuma tiduran aja, lihat HP gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi memang gula darah tersebut naik turunnya dengan sendirinya ya, nggak ada bantuan aktivitas fisik yang melelahkan gitu ya. Ya teman-teman, kesimpulannya kuah soto tersebut dikombinasikan dengan tahu ya, ternyata sangat bagus sekali ya. Selain harganya murah meriah, mengenyangkan juga, bonusnya gula darah stabil teman-teman ya, baik ya. Mungkin buat teman-teman ya, kalau yang pengen nyobain nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu punya pikiran khawatir berlebihan gitu ya, karena memang makanan tersebut sangat rendah karbohidrat teman-teman ya. Insya Allah tidak menaikkan kadar gula darah ya, insya Allah baiklah gitu ya teman-teman ya. Khususnya memang menu-menu seperti itu tuh baiknya sih dimakan sore hari gitu ya. Ya seharian juga menu-menu rendah karbohidrat itu ya baik sekali teman-teman ya, bagus gitu ya. Kalau saya pribadi gitu memang menjelang sore ke malam gitu memang menu-menunya yang rendah karbohidrat banget gitu ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin cukup segitu aja video dari saya, mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua, khususnya buat yang punya riwayat diabetes gitu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih udah support ya, udah support channel saya gitu ya. Pokoknya kita semua ya, khususnya punya riwayat DM, harus tetap semangat ya, semangat untuk bisa menjaga kadar gula darah kita tetap di angka yang baik ya, di angka yang normal gitu ya, di angka yang baik supaya kita bisa sehat selalu, bisa terjaga kondisi badannya gitu ya. Pokoknya jangan sampai gula darah itu terus-terusan tinggi gitu teman-teman ya. Baik, terima kasih sudah menonton, terima kasih juga atas supportnya. Saya ucapkan terima kasih, salam.